dan setiamu kan menyertai. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Haleluya, haleluya, haleluya. Bumi ini akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tetap kekal selama-lamanya. Jangan terlena dengan dunia ini, tetapi selalu fokuslah kepada Tuhan yang ajaib itu. Selalu fokus kepada firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang membuat engkau mengalami satu kemenangan. Engkau bisa keluar dari semua masalah hidupmu. Itu hanya firman Allah yang memberikan jawaban yang terbaik. Setiap jemaat Tuhan yang mau menerima firman pada saat ini, mari katakan amin. Amin. Sekali katakan amin. Amin. Prosperous people, I grow, I go, I glory. Deklarasi lagi, katakan, apa kabar? Saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya awet muda, saya panjang umur. Diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar, sukacita semua? Apalagi di hari yang sejuk ini ya, semua pasti bersukacita. Baik, kita masuk lagi dalam tuntunan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, perlu didasari kalau Bapak dan Ibu hadir di tempat ini, datang ke tempat ini, itu semua karena Roh Tuhan, Roh Kudus yang menggerakkan Bapak dan Ibu datang ke tempat ini. Amin. Nah, kita sebagai hamba Tuhan itu hanya sebagai alat yang dipakai Tuhan. Tetapi yang mendatangkan Bapak dan Ibu ke tempat ini itu semua Tuhan. Katakan amin. Nah, lihat kembali lagi, coba dengar sekali lagi. Jemaat Tuhan kalau datang ke tempat ini ada sesuatu, bahkan ada di dalam hatimu datang ke rumah Tuhan untuk mencari berkat, untuk engkau terlepas dari masalahmu, untuk engkau mencari satu proyek atau satu keuntungan, Anda salah datang kepada Tuhan dengan konsep seperti itu. Halo? Di dalam setiap ibadahmu, engkau datang ke tempat ini hanya satu tujuan, engkau bertemu Tuhan. Lebih semangat, katakan amin. Engkau bertemu Tuhan. Di dalam setiap ibadahmu, kalau engkau tidak bertemu Tuhan, semua ibadahmu itu sia-sia. Bapak dan Ibu kalau datang ke gereja ini, ke ibadah ini, apa yang menjadi satu sikap dalam hidupmu, mungkin tadi istilah mau cari berkat datang ke tempat ini, itu berarti Bapak dan Ibu datang beribadah itu dengan pura-pura. Ya, dengan pura-pura. Saya garis bawahi, yang mungkin membuat salah satu Bapak dan Ibu tidak progres dalam hidup, jangan sampai salah masuk ke gereja karena Anda untuk mencari berkat. Itu salah, itu tidak benar, itu Anda datang berpura-pura, itu Anda datang dengan kepalsuan. Kalau Bapak dan Ibu datang ke gereja ini untuk masalahmu selesai, itu salah, Anda berpura-pura dan itu kepalsuan. Hanya satu rumusnya supaya engkau diberkati Tuhan, masuk ke gereja ini supaya bertemu Tuhan. Kurang semangat, lebih semangat lagi, tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Pura-pura, kepalsuan, kemunafikan itu membuat kasih karunia padamu itu terhalang. Ya, sekali lagi, pura-pura, kepalsuan, kemunafikan itu bisa membuat engkau datang ke gereja ini,
itu justru menghambat kasih karunia turun padamu. Tidak usah jemaat, para pelayan Tuhan sekalipun, kalau ada yang embel-embel, ada sesuatu kemunafikan, ada berpura-pura, gak perlu saya yang menyingkirkan, dia akan tersingkir sendiri. Termasuk saya, kalau saya beribadah, saya membangun beribadah di tempat ini, saya sebagai pemimpin di tempat ini, kalaupun akhirnya saya berpura-pura, itu juga saya akan selesai. Maka lihat, mulai dari jemaat sampai pelayan Tuhan, Anda tidak boleh berpura-pura. Hidup itu tidak boleh didasari dengan kepalsuan. Tuhan mau engkau menerima dia apa adanya. Dan Tuhan sudah menerimamu apa adanya. Tapi Tuhan juga tidak mau engkau hanya apa adanya. Halo? Amin? Nah, kita baca Yohanes 1 ayat 47. Yohanes 1 ayat 47. Yuk baca bersama-sama. Yohanes 1 ayat 47. Salah ketik kali tadi ya. Yohanes 1 ayat 47. Sudah? Yuk. Saya baca dari sini. Kata Filipus kepadanya. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nanti kita akan membahas bagaimana Yesus memilih murid-muridnya tanpa memberikan daftar formulir. Sekarang sekolah kan setiap semester isi lagi formulir yang baru, isi lagi formulir yang baru. Cara Tuhan untuk memilih murid-muridnya tidak seperti itu. Tuhan hanya bisa melihat, Tuhan hanya bisa memperhatikan, Tuhan hanya memberikan respon. Kalau seseorang itu meresponi juga Tuhan tahu. Apabila seseorang itu juga meresponi dengan penuh kepalsuan juga Tuhan tahu. Bisa paham? Tuhan tidak bisa dibohongi. Pemimpinmu bisa dibohongi, tapi Tuhan tidak pernah bisa dibohongi. Di dalam gereja, di dalam rumah tangga, bagaimanapun kepura-puraan itu nanti akan tumbang sendiri. Akan ketahuan sendiri. Maka mulai hari ini, khususnya dalam beribadah, Anda datang ke tempat ini supaya bisa ketemu Tuhan. Maka waktu Tuhan mengatakan kepada Natanael, lihatlah aku, mari dan lihatlah. Natanael tanpa memberikan satu respon yang panjang, dia melihat Yesus dan Natanael langsung murid Yesus. Halo? Bahkan Tuhan juga melihat sebelum Natanael sah jadi murid, Tuhan juga bisa melihat Natanael itu. Inilah dikatakan seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam Natanael. Padahal Yesus masih satu kali ketemu dengan Natanael dan Yesus mengatakan, inilah Israel asli. Halo? Amin. Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara penampilan, termasuk model, termasuk apa yang kau pakai hari ini. Apalagi kalau punya cincin. Biasanya yang imitasi, yang palsu, itu cahaya lebih berkilau. Penampilannya pun lebih menarik. Ya, bahkan kuningnya pun jauh lebih bagus dilihat daripada yang original, yang 24 karat. Betul tidak? Karena yang 24 karat tidak menarik dilihat. Warnanya tidak menarik. Tapi yang campuran itu sangat menarik. Saya tidak mengatakan kepada Bapak dan Ibu tidak boleh pakai cincin palsu. Enggak. Bisa paham? Bisa paham ya? Saya juga tidak mengatakan enggak boleh pakai baju asli. Istilahnya enggak boleh palsu. Enggak juga. Silakan pakai. Tapi biasanya yang imitasi, yang palsu, cahayanya, penampilan masih jauh lebih tertarik. Maka ingat, yang palsu belum tentu benar. Halo? Halo?
Pak, kalau gitu Pak, nanti yang ini nih saya buang aja semua baju. Oh bukan itu maksud saya. Oke, bisa paham ya? Bisa paham ya? Artinya dari penampilan kita, orang juga paham yang dipakainya itu atau tidak. Saya pernah berjalan di Jalan Amayani di Palangkaraya. Saya melihat seorang ibu-ibu. Saya bilang sama yang bonceng saya saat itu, karena sama-sama naik motor. Saya bilang, itu mas berjalan, mas berjalan, mas berjalan. Karena si ibu tadi di sininya sampai penuh emas, ini juga penuh emas. Ya saya bilang mas berjalan. Cuman itu asli atau tidak saya tidak paham. Nah, halo? Mulai hari ini tidak boleh ada yang pura-pura. Ngomong kanan kiri, nggak boleh pura-pura bilang. Yang asli bos bilang. Original dong, gitu. 24 karat dong, bilang. Amin. Nah, yuk kita baca lagi Mazmur 32 ayat 2. Mazmur 32 ayat 2, 1, 2, 3. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Katakan amin. Katakan amin. Kalau masih ada sisa-sisa hari ini di hatimu, hari ini di karaktermu, hari ini dalam pikiranmu, kalau masih ada sisa-sisa di dalam hidupmu berbicara tentang palsu tadi, campuran tadi, mulai hari ini berhenti. Amin. Mulai hari ini berhenti. Artinya apa? Andalah nanti yang disebut dengan Israel asli. Halo? Andalah nanti yang disebut dengan Israel asli. Tidak ada kepalsuan padamu. Nah kalau sampai Tuhan ngomong begitu kepada Nathanael, berarti benar. Bisa paham ya? Kalau saya mungkin mengatakan kepada Pak Junjung, Anda asli, saya nggak tahu. Tapi kalau sampai Tuhan yang ngomong, itu luar biasa. Makanya izinkan Tuhan sampai mengeluarkan kata-kata itu. Hai hambaku, engkau asli, engkau original, engkau 24 karat, mantap tenan. Amin. Artinya orang yang jujur apa adanya itu tanpa memiliki motif yang tersembunyi. Itu merupakan suatu perwakilan dari pilihan Israel. Nah lihat, dari semua murid-murid nanti yang dipilih oleh Tuhan Yesus, kenapa langsung Tuhan Yesus mengatakan Nathanael, engkau Israel asli? Karena Tuhan juga mau bahwa murid yang lain itu berarti masih cenderungnya belum asli. Nah waktu Tuhan mengatakan itu kepada Nathanael, murid-murid yang lain juga mendengar itu. Yang dimaksud di situ supaya mereka yang memiliki karakter tadi, yang ada bisa dikatakan yang masih tipu-tipu, kata Tuhan di situ, lihat itu Nathanael, contoh dia itu asli. Amin. Pertemuan Yesus dengan para muridnya itu terjadi dengan tidak disangka-sangka, tidak diduga. Artinya apa? Yesus memilih mereka bukan berarti di luar nalarnya Yesus. Tapi murid-muridnya, mereka tidak pernah ada bayangan bahwa mereka itu akan dipilih. Dipilih di tempat mana? Latar belakangnya seperti apa? Budayanya seperti apa? Mereka tidak paham. Karena tidak ada kontes saat itu siapa yang menjadi muridku, syaratnya gini. Enggak. Tuhan langsung memilih mereka secara original. Tuhan juga memilih mereka dengan semua kelemahan mereka. Paham? Halo? Tuhan memilihmu dan memilih saya, itu bukan karena Anda dan saya sempurna. Kita semua tidak ada yang sempurna. Maka Yesus pun memilih murid-muridnya, itu original. Yesus itu tidak mengatakan, yang jahat, yang setengah jahat, yang paling jahat, tersingkir. Enggak. Yesus memilih semuanya juga dengan original. Oleh sebab itu, masalah kita datang kepada Tuhan penuh dengan kepura-puraan atau tidak, bahkan dengan sempurna engkau datang kepada Tuhan original, itu perananmu kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, bisa dilihat di situ ya, di mana pertemuan Yesus dengan para muridnya itu tidak disangka-sangka.
Waktu Yesus ketemu dengan Andreas, Yesus hanya mengatakan kepada Andreas, lihatlah anak domba Allah. Andreas pun jadi murid. Paham? Tadi kepada Nathanael, dikatakan di situ kepada Nathanael, bahwa Yesus memilih dia, bahkan firman Allah mengatakan kepadanya, mari dan lihatlah. Tapi kepada si Andreas, lihatlah anak domba Allah. Ya. Terus kepada Simon Petrus itu pun Yesus menghampirinya. Kalau yang tadi itu cuma ditunjuk. Tapi kalau kepada Simon Petrus, Yesus menghampirinya dan dinamakan Kefas, batu karang. Jadi waktu Yesus hanya menghampiri Simon, Simon pun langsung jadi murid. Bisa paham ya? Filipus diajaknya, ikutlah aku. Nathanael hanya dengan dilihat olehnya saat berdiri di bawah pohon ara, mengakuinya sebagai raja orang Israel. Baik Filipus, baik Nathanael, mereka itu lagi berdiri di bawah pohon ara. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, ikutlah aku. Dan Nathanael dan Filipus pun langsung ikut. Suatu saat saya merindukan ada yang duduk di pohon terbantin, saya bilang, hai, ikutlah Yesus. Nah gitu ya. Saya berharap ada yang selalu duduk di situ setiap sore orang lain. Biar saya tunjuk dari sini. Hai yang duduk di pohon terbantin, ikutlah Yesus, kan gitu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah kita bisa melihat Yesus itu untuk memilih murid-muridnya juga tidak jaim. Paham? Juga tidak jaim. Kamu anak siapa? Tidak dikatakan seperti itu. Kamu gelarnya apa? Kamu lulusan apa? S1, S2, S3? Yesus juga enggak ngomong begitu. Yesus yang ngomong kepada Nathanael Filipus, lagi ada berdiri di pohon ara, lihatlah. Dikatakan seperti, ikutlah. Kepada yang lain, ini anak domba Allah. Artinya pengertian mereka tentang nama anak domba pun belum paham, tapi mereka ikut. Bisa paham ya? Amin. Nah, lihat, semua orang tidak suka kepalsuan. Setuju? Ada yang suka di sini kepalsuan? Semua orang tidak suka kepalsuan. Dan ternyata kepalsuan itu menghambat kemurahan Tuhan. Ya. Tuhan tidak senang terhadap orang-orang yang palsu, kasih yang palsu dan sebagainya. Dan untuk mengalami peningkatan yang dahsyat, maka hilangkan sifat kepalsuan dari diri Anda. Katakan amin. Yuk kita baca 1 Petrus 3:10. 1 Petrus 3:10, yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Pondok Daud yang Rabu, saya bertanya kepada mereka, mana lebih kuat, gigi atau lidah? Mana yang lebih kuat, gigi atau lidah? Ada yang menyatakan kubu 1, kubu 2, gigi. Ada yang mengatakan kubu yang lain, lidah. Sekarang pertanyaan dulu yang harus disimak. Mana lebih kuat, gigi atau lidah? Saya yakin semua di tempat ini pasti jawab, gigi lebih kuat. Yang lebih tahan lama, baru lidah. Halo? Tidak ada ceritanya, buek tambi, operasi, ganti lidah, gak ada. Kalau ganti gigi banyak. Paham? Sekarang bukan masalah ganti lidahnya, sekarang lidah siapa yang mau dipasang sama dia? Halo? Bisa paham ya? Nah, firman Tuhan ngomong di sini bukan jaga gigi, tapi jaga lidah. Karena lidah ini senjata. Lidah ini bisa untuk membangun seseorang, tapi lidah ini juga bisa untuk membunuh seseorang.
Salah satu yang bisa dia bunuhnya dengan cara menjatuhkan karakter orang. Menjelek-jelekkan orang, menjatuhkan orang dengan lidahnya. Seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, ayo, selain tubuhmu, tapi lidahmu juga harus bertobat. Katakan amin. Katakan amin. Orang yang menjaga lidah, dia juga lah yang mencintai hidup. Maka di kitab Mazmur dikatakan, jagalah lidahmu. Bahkan dikatakan lidah itu, umurmu, usiamu, itu sebenarnya bukan lagi Tuhan yang menentukan, tapi juga lidahmu. Mulai hari ini selalulah perkatakan yang baik terhadap suamimu, terhadap istrimu, terhadap anak-anakmu, bahkan terhadap sekitar yang ada di sekelilingmu. Perkatakan semua yang baik. Karena waktu engkau memperkatakan yang baik terhadap orang, maka lihat kemurahan Tuhan itu pun akan selalu turun padamu. Katakan amin. Seseorang yang pintar berpura-pura itu pasti ahli berbohong. Jadi ahli berbohong tidak perlu menempuh ilmu sampai S3. Anak yang baru lahir pun baru bisa ngomong, dia juga sudah bisa berbohong. Bahkan banyak orang tua mendukung, dikatakan ada bohong kebenaran, ada bohong kebaikan. Tak 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 tak. Dilihat penagih datang. Ya kan? Terus bapaknya ngomong, bilang nak ya, bapak tidak ada di rumah, padahal dia di kamar. Nah, gitu ya. Akhirnya buka pintu dibuka. Setelah dilihat, cari siapa om? Cari bapak. Bapak tidak ada di rumah. Lihat, berbohong itu kalau tidak di stop itu menjadi karakter. Kalau sudah jadi karakter berarti menjadi permanen. Kalau sudah menjadi permanen berarti lihat, justru itu yang membuatmu semakin jauh dari Tuhan. Bisa paham? Makanya anak-anak GC dibawa. Anak-anak GC kalau dibawa tempat ini pasti tidak diajar untuk berbohong. Nanti lihat aja, kalau ada bapaknya ngomong, bilang. Bapakmu lagi di luar. Nah, bapakmu lagi di luar, dia akan ngomong, cari siapa om? Cari bapak. Bapak ada di kamar. Nah, pasti begitu. Halo? Halo, amin? Nah, lihat keturunanmu, generasimu, supaya mereka juga bebas dari berbohong, itu juga ditentukan sikap orang tua. Maka punya anak itu tidak mudah. Mereka harus dibawa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya kita orang tua terbatas. Tetapi lihat, roh Tuhan yang ada pada mereka juga yang akan mengontrol mereka. Tapi dengan syarat, orang tua harus menjadi teladan untuk anaknya. Katakan amin. Kalau ingin melihat hari-hari baik, hari yang penuh kemurahan, maka Anda dan saya jangan pura-pura. Tuhan menginginkan Anda apa adanya, setuju? Tuhan menginginkan Bapak dan Ibu itu apa adanya. Petrus saat menyangkal Yesus, dia tidak pura-pura. Bahkan Petrus menyangkal Yesus itu 3 kali. Saya tidak kenal. Waktu Yesus memilih Petrus, apakah Yesus tidak mengerti karakternya Petrus? Tahu. Apakah Yesus paham bahwa Petrus itu nanti akan menyangkal dia 3 kali? Tahu. Waktu Yesus baru kenal mereka semua murid-murid, semua karakter, sifat mereka Tuhan tahu. Mereka berubah tidak berubah juga Tuhan tahu. Artinya waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Yesus itu tidak kaget. Tapi itulah Petrus. Artinya tadi dia tidak pura-pura memang. Dia menyangkal. Bisa paham? Dia menyangkal. Bahkan Yesus pun ngomong waktu di perjamuan Tuhan, Pet, kamu jangan terlalu ngomong, ini bahasa saya. Kamu jangan terlalu banyak ngomong, diam aja. Sebelum ayam berkokok kau pasti nyangkal saya 3 kali. Petrus pergi kan? Dengan sedih, betul? Dengan sedih. Tapi Petrus hanya dalam tingkat sedih, belum berubah. Dia hanya tingkat sedih.
dan sedihnya itu masih tetap pura-pura. Maka waktu ada serdadu mengatakan, kau salah satu dari mereka kan? Oh enggak, saya tidak mengenal dia. Katakan lagi seorang perempuan, kamu kan? Enggak, saya enggak kenal dia. Sampai 3 kali. Disitulah hancur hatinya Petrus. Nah, kita bisa melihat bahwa Yesus itu panjang sabar untuk menunggu murid-muridnya, di mana Yesus sudah tahu jauh sebelumnya sifat-sifat mereka. Tapi Bapa yang baik akan selalu menunggu dengan panjang sabar sampai dia ke titik terendah. Dan saat Petrus mengeluarkan semua originalnya itu, halo, yang engkaulah bulanku, bisa menerimamu apa adanya. Jadi waktu masih pacaran, masih banyak kepura-puraan, dia pakai pewangi, bahkan 1 hari bisa 7 kali untuk ketemu dengan sang pacar. Tapi waktu sudah berumah tangga, nggak perlu lagi pakai pewangi, pakai bedak tebal juga nggak apa. Waktu dilihat dibuka muka, hantu kayak begitu kan? Itu semua original dan suamimu sudah menerimamu apa adanya, lanjutkan, kan gitu. Halo, halo. Nah lihat kembali lagi, Yesus mengerti muridnya dan Yesus paham. Petrus pun akan berakhir kebohongannya. Apakah Yesus juga tidak mengenal Yudas? Mengenal. Apakah Yesus juga tidak memberikan kesempatan kepada Yudas? Banyak kesempatan. Maka lihat, kalau kesempatan Tuhan berikan kepadamu beribadah, ayo komitmen dalam ibadah itu. Jangan sampai suatu saat ibadah itu tidak akan pernah ada lagi. Maka kalau Bapak dan Ibu melihat perjanjian lama, perjanjian baru, ada satu buku, ada satu lembar yang kosong. Itu bukan hanya sebagai jarak ataupun antara PL dan PB itu hanya pembatas. Tidak. Itu kosong karena apa? Hampir 80 tahun tidak ada nabi, tidak ada imam, tidak ada raja, bahkan tidak ada pendeta, tidak ada penginjil pada saat itu. Maka manusia seperti serigala kesana kemari yang harus menghancurkan satu dengan lain sebelum dia dihancurkan. Halo? Selama ada kesempatan dan Tuhan tetap memberikan kesempatan itu, mari hargai kesempatan itu. Tidak perlu datang kepada Tuhan dengan banyak idemu. Karena waktu Yesus pun memilih murid-muridnya, Tuhan pun tidak memakai banyak cara atau syarat-syarat. Yesus hanya meminta respon kepada seseorang. Petrus, Kefas, saya anak Allah, ikutlah aku, termasuk yang lain. Mereka hanya membutuhkan respon. Tuhan hanya membutuhkan respon. Waktu engkau pun dipanggil Tuhan sebagai muridnya. Katakan amin. Kurang semangat katakan amin. Lebih semangat katakan amin. Tuhan menginginkanmu apa adanya. Petrus saat menyangkal Yesus, dia tidak pura-pura. Tetapi Yudas saat mencium Yesus, itu adalah ciuman pura-pura. Paham? Waktu kesempatan kepada Yudas di perjamuan Tuhan, bahkan waktu Tuhan mengatakan kepada mereka di meja pertemuan itu, pertemuan nanti secara fisik, ini yang terakhir. Bahkan Yesus pun sudah ngomong, dari antara kalian ini pasti ada yang menyerahkan saya. Semua melihat kanan kiri, siapa? Tapi Yesus pun sudah memberikan tanda kepada orang ini, nanti orang itu seperti ini waktu perjamuan Tuhan. Sudah diberikan tanda. Artinya apa? Jauh sebelumnya Yesus sudah memahami karakter Yudas. Yang Tuhan mau, Yudas harus bertobat. Tapi lihat, siapa yang mencium saya, kata firman, itulah yang menyerahkan saya. Betul, Yudas mencium Yesus. Yang lainnya tidak mencium, tapi hanya Yudas yang mencium Yesus di meja perjamuan Tuhan.
Halo? Nah lihat, waktu Bapak dan Ibu menerima perjamuan Tuhan, tidak perlu berpikir begini, saya tadi ke gereja ini sudah berbohong, saya tadi ke gereja ini sudah memaki-maki orang, tadi saya ke gereja ini, aduh, saya tidak layak untuk menerima perjamuan Tuhan. Anda salah. Anda salah. Semua murid dengan latar belakangnya tadi, semua murid dengan posisinya tadi, semua murid Tuhan tahu ada yang menyerahkan, tetap Tuhan izinkan perjamuan Tuhan. Bisa paham? Tuhan izinkan. Justru pada saat perjamuan Tuhan itu kita semua bisa melihat karya Tuhan dahsyat padamu. Cara Tuhan untuk menyelamatkanmu itu luar biasa. Bukan dengan ide kita, tetapi dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa. Maka lihat, kata firman Tuhan, waktu engkau menerima perjamuan Tuhan yang tidak layak, tidak boleh. Apa di situ tidak layak? Orang yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan Juru Selamat lagi, itu yang tidak layak. Selama Anda mengakui dia, Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, Anda layak. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Anda layak. Maka anak-anak di tempat ini pun boleh ikut perjamuan Tuhan. Orang tuanya ngangkat anggur, orang tuanya angkat roti. Karena orang tua itulah yang mewakili anak-anaknya. Sebagai iman orang tuanya, maka anaknya pun sama imannya terhadap orang tuanya. Amin. Nah lihat sekali lagi, kita bisa melihat bagaimana kisah akhir Petrus dan Yudas sangat berbeda. Petrus akhirnya mengambil satu keputusan untuk bertobat. Waktu dia bertobat, waktu dia menerima Tuhan sungguh-sungguh, kita bisa melihat sekali dia khotbah, ada 3.000, ada 5.000 orang bertobat di dalam pemberitaan Petrus. Sebenarnya Yudas pun kalau tidak ambil salah keputusan, Tuhan pun tidak menghakimi dia, Tuhan pun tidak mencaci maki dia. Yudas sebenarnya juga punya kesempatan untuk bertobat. Tapi Yudas ambil keputusan sendiri. Dia gantung diri, dia bunuh diri. Jadi kalau Yudas gantung diri, bunuh diri, itu bukan rekayasa, itu bukan konsepnya Yesus. Tetapi manusia punya hak untuk melakukan ikut Tuhan atau menolak Tuhan. Bisa paham? Sebenarnya kesempatan kepada Yudas itu jauh lebih banyak. Contohnya kenapa? Kenapa Yesus memilih Yudas sebagai bendahara? Padahal latar belakang Yudas jadi bendahara, latar belakangnya tidak memenuhi syarat. Mendingan Matius. Karena Matius itu diambil dari pemungut cukai. Tapi kenapa Yudas yang dipilih jadi bendahara? Karena Tuhan mau melalui uang itu Yudas harus bertobat. Tuhan mau supaya melalui posisi dia sebagai bendahara, dia mengerti. Di sini kelemahanku, tapi kenapa Tuhan mempercayai padaku? Tapi dia tidak mengambil kesempatan itu. Tuhan kita tetap yang terbaik, yang sempurna. Katakan amin. Maka lihat, ada orang bertanya, kalau Yudas tadinya bertobat, bagaimana cerita Alkitab? Anda dan saya tidak perlu membuat suatu statement, membuat satu cara bahwa cerita Alkitab itu akan berakhir. Tuhan Maha tahu. Amin. Tuhan Maha tahu. Dan di balik semua Alkitab kebenaran itu tidak ada rekayasa di situ. Tidak ada permainan Tuhan di situ. Hanya satu tujuannya Tuhan, supaya manusia bertobat itu semuanya kembali kepadanya. Hanya itu tujuannya Tuhan. Nah, kita bisa melihat padahal Petrus dan Yudas mereka sama-sama berdosa. Bahkan Yudas sampai 3 kali. Sedangkan Petrus 3 kali, sedangkan Yudas hanya mencium Yesus kepura-puraan 1 kali. Artinya dari jumlah angka yang diperbuat, sebenarnya Petrus lebih banyak. Tetapi lihat, Yudas, dia tidak mau mengambil keputusan untuk mengalami pemulihan. Sedangkan Yudas mati dengan bunuh diri. Ironisnya harus kita lihat hari ini, begitu banyak orang Kristen yang masih hidup di dalam kepura-puraan, kepalsuan. Bisa paham? Halo? Di dalam pelayanan pun,
Itu banyak masih kepura-puraan dan kepalsuan. Maka di gereja ini, kalau ada yang pura-pura kepalsuan, Tuhan sendiri yang menyingkirkan kok. Gak perlu saya. Amin, gak perlu. Kalau saya yang pura-pura, keluarga yang pura-pura, mungkin kami yang disingkirkan oleh Tuhan. Halo, setuju? Ngomong kanan kiri lagi. Tidak boleh pura-pura bos ya. Katakan cinta padaku, sungguh-sungguh cinta. Gak ada yang lain bilang begitu. Yang sudah berumah tangga, yang belum jangan ngomong begitu. Halo, amin. Gak perlu fokus terhadap suaranya hujan ya. Nah, kembali lagi. Menjaga lidah terhadap yang jahat. Ini tidak cuma hanya bicara tentang kata-kata kotor. Keluh kesah, sungut-sungut, kebohongan, itu semua kejahatan di mata Tuhan. Bangsa Israel tidak masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian itu karena sungut-sungut. Jangankan Tuhan, teman Anda aja ketika Anda membohonginya, maka kepercayaannya terhadap Anda akan hilang. Tidak usah Tuhan kita berbicara tentang berbohong. Antar kita sesama pun berteman, itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Bisa paham? Halo, bisa paham? Saya dulu banyak teman yang suka berbohong. Daripada saya ikut doktrin dia, lebih baik saya singkirkan diri saya dari dia. Artinya mengurangi pertemanan, bahkan memutuskan pertemanan. Karena sampai sekarang, saya lihat dia sudah puluhan tahun tetap tinggal di dalam kepura-puraan itu. Yang herannya kenapa orang itu tetap bisa enjoy gitu ya? Yang herannya, dia tetap merasa senang dan dia tetap merasa paling benar. Yang herannya, yang saya bisa melihat di situ bahwa iblis itu tetap menutupi semua kebenaran yang ada padanya. Dulu saya punya teman, dikuliahkan ini, padahal yang membiayai itu hamba Tuhan. Dan pendeta ini bapak rohaninya. Semester 2, dia bosan, pindah ke yang lain. Bapak rohaninya tetap membiayai. Padahal kuliahnya di tempat universitas yang mahal. Bosan lagi semester 4 selesai ditinggal, minta lagi tempat kuliah yang lain. Bapak rohaninya tetap memberi. Yang saya heran, kalau mungkin saya nggak sekuat bapak rohaninya itu. Mungkin saya akan sidang salibkan dia. Bila perlu tendang ke Sungai Kahayan sana. Itu kalau saya. Makanya saya melihat ini bapak satu ini luar biasa. Bapak ibu ini tidak punya anak, tapi dia punya anak-anak rohani yang sampai ribuan. Yang herannya teman saya ini sangat, di matanya sangat spesial. Padahal saya bisa melihat dia suka berbohong waktu telepon, minta uang, itu saya ada di sebelahnya. Padahal yang dimintanya itu bukan orang tua kandungnya, itu bapak rohaninya. Bisa hidup dalam seperti itu. Terakhir kami ketemu satu tempat di mall, saya melihat dia, saya bilang, apa kabar? Ya ginilah, sama saja karakter itu. Saya berharap jemaat Tuhan tidak boleh betah di dalam karakter itu, amin. Kalau dengar firman Tuhan hari ini, tinggalkan itu semua, karena itu jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan yang paling membuat orang Israel semuanya mati itu karena bersungut-sungut. Bangun pagi tidak boleh bersungut-sungut, bangun pagi harus mengucap syukur. Bangun pagi tidak boleh ngomel-ngomel, bangun pagi harus bersyukur. Bangun pagi tidak boleh menggerutu, bangun pagi harus bersyukur sama Tuhan. Katakan amin. Nah, 1 Petrus 3 ayat 11. Yuk, 1 Petrus 3 ayat 11. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ia harus, belum? 1 Petrus 3 ayat 11. 1, 2, 3. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Bagianmu dan bagian saya itu menjauhi yang jahat. Bagianmu dan bagian saya mencari perdamaian. Amin. Kalau roh Tuhan besar padamu, kasih karunia besar padamu, kasih karunia Tuhan berlimpah padamu, engkau akan sangat mudah mengampuni orang. Artinya waktu engkau mengampuninya, Anda lagi mencari perdamaian.
Kalau dia melanjutkan tetap tidak mau damai, itu urusan dia. Tapi urusanmu terhadap dia selesai, urusanmu terhadap Tuhan juga beres. Katakan amin. Ternyata salah satu yang jahat adalah pura-pura. Pura-pura baik, pura-pura setia, pura-pura sayang, pura-pura mencintai. Itu semua jahat di mata Tuhan. Tidak usah di mata Tuhan, di mata pasanganmu pun itu tidak baik. Maka mulai hari ini tidak boleh ada pura-pura. Amin. Amin. Saya sebelum masuk sekolah teologi, saya bergabung dengan satu gereja. Waktu saya bergabung dengan gereja ini, saya memang sangat tertekan batin. Dulu pelayanan saya itu WL, gak tahu kenapa selalu diberhentikan, selalu diskor. Kalau 1-2 bulan gak apa-apa, ini 8 bulan, 1 tahun, bisa 2 tahun. Jemaat yang lain bertanya, Bang, kenapa gak pernah WL lagi? Ya saya diam aja, saya gak pernah tahu. Sehingga akhirnya puncaknya terjadi. Puncaknya terjadi, saya berhadapan dan akhirnya kita semua mau adu jotos. Tapi endingnya kami berdamai, kami berpelukan dengan Pak Gembala saya itu. Saya minta berkatnya, saya langsung berangkat masuk sekolah I3. Dia bilang nanti Pak kalau ada apa-apa balik sini, saya berharap balik ke sini. Oh ya siap, begitu aja. Artinya apa? Saya membereskan. Saya tidak ada pura-pura saat itu. Saya lampiaskan semua. Karena menurut saya sangat banyak juga ditipu. Artinya ditipu di situ karena dia tahu saya pemimpin saat itu persekutuan, saya dipilihnya. Kepalanya yang dipegang, ekornya semuanya akan ikut kok. Sistem tentara masalahnya. Tapi setelah saya masuk, sangat-sangat dibuat tertekan batin. Dan saya masih sangat muda saat itu dan sekarang juga masih muda, amin. Haleluya. Nah gitu ya. Nah lihat, coba lihat. Saya beres dan akhirnya ini menjadi rema terus sama saya. Kalau saya tidak cocok dengan seseorang, yang harus saya buat padanya, saya original dulu datang padanya. Setelah itu saya minta ampun, kita harus damai. Bisa paham? Kita harus damai. Waktu saya juga mengundurkan diri dalam satu pelayanan gereja, saya juga caranya sehat. Saya tidak mengatur kekuatan dulu di luar. Saya tidak mengatur strategi dulu di luar. Waktu saya keluar dari gereja itu memang ada Tuhan kasih visi ke saya tulus. Dan satu jemaat pun tidak ada yang saya bawa saat itu. Tidak ada. Karena saya tahu perpecahan itu akan mengakhiri perpecahan juga. Saya langsung, saya bilang, waktu saya keluar dari gereja itu 4 bulan, saya tanda kutip itu bengong, nggak ngerti mau buat apa. Saya bilang sama ibu, kalau kita biarin begini terus 4 bulan ini, 4 bulan itu kami nggak masuk gereja, karena saya nggak paham mau pelayanan di mana. 4 bulan. Saya bilang, sudah kita akhiri ini, kita masuk aja gereja yang lain. Waktu masuk gereja yang lain, saya terus menguji diri di situ, menguji diri. Tapi dengan pemimpin saya beres, karena saya tidak ada berpura-pura, tidak mengatur strategi di luar dulu. Banyak orang pergi keluar, atur strategi di luar dulu, setelah keluar dia sudah dapat. Ini akan cepat berlalu kok. Kalau Bapak dan Ibu mendengar kesaksian Pak Agung yang WRC kemarin, sama. Pak Agung juga pernah berpura-pura seperti itu, tapi dia bertobat. Dia bertobat dan tidak mau melakukan itu lagi. Itulah yang membuat BFA dalam usia 18 tahun ini hampir ada di seluruh Indonesia. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, kita bisa melihat Tuhan itu pembela kita. Maka kita tidak perlu merepot-repotkan diri untuk membela diri sendiri. Anda capek, Anda letih. Bahkan Anda berbuat sesuatu pun tidak akan pernah bergairah. Karena Anda merasa Anda sanggup membela dirimu. Padahal apapun kasusmu di luar sana, bagianmu itu hanya tetap percaya pada Tuhan, hanya tetap menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Selebihnya itu, biar Tuhan yang bertindak. Katakan amin. Kalau Bapak dan Ibu selama masih memiliki suatu kesulitan dalam hal apapun, baik dalam hal keuanganmu, baik di dalam usahamu, baik dalam hal apapun prestasimu, jangan pernah coba-coba mencari-cari solusi
Di saat engkau sudah tahu bahwa itu bukan lagi bisa engkau kerjakan dengan solusimu. Justru waktu engkau sadar Tuhan ini bukan bagian saya lagi. Waktu engkau sadar engkau menyerah. Kata menyerah bukan berarti Anda mencari solusi-solusi lain. Halo? Halo? Di saat Anda terus mencari solusi-solusi yang lain, itu bukan menyerah sama Tuhan. Menyerah sama Tuhan itu titik. Tidak perlu engkau mencari solusi yang lain. Bagianmu hanya terus berhubungan dengan Tuhan. Bagianmu hanya terus berdoa sama Tuhan. Bagianmu terus hanya menyembah Tuhan. Selama engkau berdiri berdasarkan firman Tuhan, maka lihat firman Tuhan itulah yang akan terus membelamu sampai kapanpun. Katakan amin. Kita adalah orang-orang benar. Tetapi ketika Anda nipu-nipu, ketika Anda pura-pura, ketika Anda munafik, maka mata Tuhan tidak akan pernah tertuju padamu. Mata Tuhan itu akan menentang orang yang berbuat jahat, termasuk yang tipu-tipu itu berbuat jahat. Kita ambil contoh seperti Absalom. Absalom itu dia pribadi yang menyambut semua rakyat di pintu kerajaan. Jadi dia penerima tamu. Dan semua orang memuji-muji keramahan Absalom. Tetapi dengan model itu Absalom ternyata pura-pura. Dengan keramahannya kepada seluruh orang Israel, justru dia juga memperkatakan pemimpinnya, yaitu bapaknya sendiri Daud. Dan di dalam hatinya, di dalam dirinya, dia ingin merebut raja itu dari bapaknya, yaitu Daud. Dan dia berpura-pura baik semua. Waktu ada masyarakat meminta keadilan, apa kata Absalom? Kalau saya raja, saya pasti membelamu karena engkau benar. Setiap kasus Absalom mengangkat dirinya, kalau saya raja, saya pasti membela perkaramu. Ada lagi yang datang, kalau kamu melihat perkara ini, kalau saya raja, saya pasti membelamu. Itulah yang dibuatnya. Itulah yang dipresentasikannya kepada orang Israel. Makanya orang Israel semakin jatuh cinta padanya. Tapi cara dia itu berpura-pura. Rakyat Israel berkata, Absalom adalah orang yang rendah hati. Sampai orang Israel, sampai rakyat Israel mengatakan, Absalom adalah orang yang rendah hati, baik dan pas, mantap menjadi raja. Jadi waktu rakyat Israel sudah mendukung dia, nah lihat, justru itulah yang dia pakai untuk mengkudeta bapaknya, yaitu Daud. Ya, bahkan lihat ayahnya sendiri, Daud tidak tahu bahwa Absalom itu anaknya itu berpura-pura. Dari awal saya sudah mengatakan Bapak dan Ibu datang ke gereja ini, saya tidak tahu Bapak dan Ibu berpura-pura atau tidak. Tapi lihat, mata Tuhan akan selalu tertuju kepada orang yang tidak pura-pura. Amin. Dan Daud pun akhirnya terusir dari kerajaan. Dan tinggal beberapa saat lagi, Absalom itu menjadi raja. Tetapi Allah memandang Daud, sehingga Daud diangkat dan menjadi menang. Absalom tidak jadi raja. Halo? Amin. Semua yang didasari dengan kepalsuan, kepura-puraan akan roboh. Akan roboh. Suara saya makin kencang bukan marah ya, karena saya mau menandingi ini kok. Halo? Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mungkin orang yang culas, mungkin orang yang berpura-pura, sepertinya menang. Tapi ingat, ada Tuhan yang selalu melihat. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang tulus. Mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar. Ini firman buat Anda dan buat saya yang pernah berpura-pura atau mungkin ingin melakukan kepura-puraan, berhenti hari ini. Karena mata Tuhan hanya tertuju kepada orang benar. Tepuk tangan lebih meriah untuk Tuhan. Amin. Mata Tuhan yang tertuju kepada yang tulus, kepada orang benar. Ini firman sekali lagi
yang tidak penuh kepura-puraan. Ini asli dari firman Allah. Sebab wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Tuhan tidak suka dengan kepura-puraan, sekalipun itu kepura-puraan kecil. Ya, sekalipun itu kecil, Tuhan selalu tahu. Tuhan langsung menutup telinga terhadap orang yang berpura-pura, yang mulut Yesus terkunci saat Anda berpura-pura. Lihat, kita baca Matius 15 ayat 21. Matius 15 ayat 21 kita baca bersama-sama sampai seterusnya. 1, 2, 3, Matius 15 ayat 21. Yuk 1, 2, 3. Lebih kencang dari suara hujannya. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkiri daerah Tirus dan Sidon. 2, 2. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikut kita dengan berteriak-teriak." Coba perhatikan, coba dengar. Ternyata perempuan ini tidak cuma sekali berteriak kepada Yesus, tetapi berkali-kali. Dan Yesus sama sekali tidak mau menjawab. Apakah Yesus dengar? Dia dengar. Tapi Yesus tidak mau menjawab. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu tidak mendengarnya? Tuhan mendengar. Tetapi kenapa Tuhan tidak menjawab? Padahal wanita ini sudah baik. Dan wanita ini dia datang kepada orang yang tepat. Oi, oi, oi. Nah, perhatikan lagi. Perempuan ini mendengar berita tentang Yesus, di mana Yesus melakukan banyak mujizat. Orang mati bangkit, 5 roti 2 ikan untuk 5 orang dan sebagainya. 24, yuk baca 24, 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, perhatikan, Yesus sedang menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk orang yang di luar Israel. Lihat tadi perempuan itu, dia memanggil Yesus. Dia memanggil nama Yesus. Dan dikatakan, "Yesus, anak domba, tolonglah aku, tolonglah aku." Padahal lihat ya, perempuan itu bukan orang Israel. Perempuan itu orang Kanaan. Itu yang membuat Yesus tidak mau mendengar. Karena perempuan itu memanggil Yesus dengan menipu, dengan cara menipu. Bahkan Yesus mengatakan, berita Injil ini belum di luar Israel, tapi hanya untuk orang Israel. Bisa paham? Itu yang membuat, makanya waktu perempuan ini berteriak terus memanggil Yesus, Yesus tidak mendengar. Karena perempuan ini memperkenalkan dirinya, memanggil Yesus itu dikatakan memanggil. Artinya anak domba itu hanya sebutan kepada orang-orang Yahudi. Hanya orang Yahudi yang boleh memanggil anak domba. Di luar orang Yahudi, di luar orang Israel tidak boleh. Nah, perempuan ini orang Kanaan. Maka Yesus tidak mau dengar. Paham? Nah, lihat ya. Sebutan Yesus anak Daud itu cuma untuk orang Yahudi. Perempuan ini memanggil Yesus anak Daud. Berkali-kali, bahkan sampai mengganggu. Murid-muridnya sampai mengusirnya. Dan perempuan ini memanggil berkali-kali, Yesus anak Daud. Dan Yesus tidak mau dengar. Ya. Sementara perempuan ini bukan orang Yahudi. Dia seorang perempuan yang berasal dari Siro-Fenisia. Dia datang ke Yesus agar dapat pertolongan dengan cara berpura-pura. Dan kepura-puraan bagi perempuan ini, dia sepele. Dan bahkan itu jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan membisu dan tutup telinga. Yesus sedang menegaskan, dengar, bahwa kedatangannya hanya untuk bangsa Israel. Ya, sebab waktu untuk bangsa lain belum tiba. Kapan waktu untuk bangsa lain? Saat Yesus mati di kayu salib. Amin. Amin.
Nah lihat, hukum Taurat Tuhan percayakan melalui Musa. Tapi kasih karunia Tuhan itu hanya ada di dalam Yesus. Berita keselamatan yang tertuju, yang ada di perjanjian lama, itu hanya kepada orang Israel. Hanya kepada orang Yahudi. Tapi nubuatan bercerita tentang keselamatan untuk seluruh bangsa, itu juga sudah ada di perjanjian lama. Tapi tergenapinya waktu Yesus sudah mati di kayu salib. Jadi waktu Yesus ada dengan orang-orang yang termasuk perempuan ini, maka kata Yesus, belum tiba waktunya. Belum tiba waktunya keselamatan itu padamu, hai perempuan asing. Begitu. Keselamatan yang saya beritakan hari ini, yang belum mati ini, itu hanya untuk umat Israel. Tapi kepada kamu belum. Nah, Yesus sedang menegaskan bahwa kedatangannya hanya untuk orang Israel. Itu yang, maka lihat, orang Yahudi menganggap orang di luar Yahudi adalah kafir. Lihat ya, orang Yahudi, di luar orang Yahudi, semua dianggap kafir. Kalau bahasa kasarnya, di luar orang Yahudi, semua dianggap anjing. Halo? Padahal bagi orang Dayak, orang Batak, orang Manado, kalau berbicara anjing, anjingnya yang ketakutan. Bisa paham? Tapi bagi orang Yahudi, semua di luar orang Yahudi, mereka anggap kafir. Mereka anggap anjing. Maka lihat ayat 25. Yuk ayat 25. 1, 2, 3. Tetapi perempuan itu mendekat. Yuk baca lebih keras lagi 1, 2, 3. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Amin. Doa yang paling mujarab, yang paling singkat, waktu engkau dalam kesesakan cuma ngomong, Tuhan tolong saya. Itu paling singkat. Jangan bilang, Babe tolong saya. Bukan, babemu itu masih di pasar. Tapi Tuhan yang tidak dibatasi oleh tempat. Waktu engkau dalam kesesakan, Tuhan tolong saya. Saya ingat betul, waktu ada di Sepang, di home industry itu, kami di bawah, saat itu ada kubangan. Ada truk dari atas, saya di tengah, ke kanan salah, ke kiri salah. Untuk menghindari kubangan ini saya di tengah. Ada truk dan dia kencang sekali. Anak-anak dengan ibu tidur. Saya cuma bilang, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saya tidak ke kanan, saya tidak ke kiri, saya tetap di tengah. Tuhan tolong. Yang truk tadi itu apa dia mabuk atau putus rem, dia ambil sebelah, kalau dia sebelah kanan. Seharusnya kan dia ke kiri karena dia datang dari Palangkaraya. Saya di tengah. Hanya beda tipis begini. Dengan kaca spion. Kalau enggak hancur mobil kami saat itu dan kami juga enggak tahu. Saya cuma ngomong, Tuhan tolong. Bahkan gayanya berbeda, Tuhan tolong begitu. Ya. Halo? Bukan masalah kalimatnya itu singkat, bukan masalah kalimat itu panjang, tapi itu berbicara lagi imanmu. Bisa paham? Waktu saya bilang Tuhan tolong, saya menyerah. Bisa lihat kan? Yang home industry yang di Sepang kan turun-turunan. Nah saat itu jalan lagi rusak itu di kubangan itu. Saya nggak bisa, saya harus dari tengah itu untuk menghindari kanan kiri. Jadi saya ambil jalur tengah dulu. Saya nggak tahu ternyata dia kencang. Waktu dia tengok kencang. Saya bilang, Tuhan tolong. Mereka bangun setelah serpian-serpian pasir, lumpur itu ke mobil kami semua. Bus gitu. Baru mereka bangun. Ada apa? Ada apa? Gitu. Saya yakin yang membuat mereka tertidur juga Tuhan. Karena saya tahu istri saya kalau panik itu sudah. Bisa bayangkan kalau istri saya ibu lagi sadar, pasti lebih panik dari segala-galanya. Dan saya tadi yang beriman kokoh akhirnya jadi begini. Jadi saya percaya Tuhan yang buat mereka tidur. Jadi waktu serpihan itu semua, mobil kami jalan, itu ketutup lumpur semua. Masuk ke bengkel, dikirain mobil kami itu terbalik, gaya modern yang baru. Jadi bannya yang di atas,
yang di bawah. Dikirain kami sudah hancur. Karena saya hanya membuat begini untuk melihat, saya bisa melihat ke depan. Selebihnya tutupi lumpur. Saya bilang, Tuhan, mana tempat cucian? Kan di situ nggak ada tempat cucian, betul tidak? Nggak mungkin saya bawa ini sampai ke Palangkaraya. Nanti dikirain kami datangnya dari planet mana, kan begitu. Akhirnya ada di situ, Tuhan tolong, gitu lagi Tuhan tolong, ada cucian di situ. Dan ada satu tong air dan yang mereka nyuci kembali lagi di situ. Maksud saya begini, semua orang yang tulus, jujur, doanya juga pasti mujarab. Hanya ngomong aja, Tuhan tolong, pasti Tuhan bela. Halo, amin. Mau di level itu, mau, amin. Daripada dosa panjang-panjang di jalan raya, itu kan. Halo, amin. Makanya tadi dikatakan di situ, Tuhan tolong saya, Tuhan tolonglah aku. Di sini terbongkar kepura-puraan wanita itu kalau dia bukan orang Yahudi. Sehingga dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Tadi perempuan itu awal dia mengatakan Yesus anak domba. Tapi waktu dia sudah terbongkar semua kedoknya, baru dia ngomong, Tuhan tolonglah aku. Karena sebutan Tuhan di sini adalah sebutan boleh dipakai semua bangsa. Bisa paham? Boleh dipakai semua suku. Tapi kalau sudah berbicara anak domba, Yesus, itu hanya orang Yahudi. Maka perempuan ini mengubah panggilannya, Tuhan tolong. Gitu. Halo? Apakah, coba waktu perempuan ini terbongkar semua kepura-puraannya, cara panggilnya sudah beda. Apakah Yesus mengusirnya? Tidak lagi. Yesus pun langsung menyambutnya kembali. Bisa amin? Katakan amin. Nah lihat ya. Dan ketika perempuan ini tampil apa adanya, Tuhan tolong, maka Tuhan menjawab dalam ayat berikutnya. Baca ayat 26. 26, 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di luar orang Yahudi, semua orang disebut anjing. Bisa paham? Nah, Yesus tidak menyebut wanita itu dengan sebutan kasar, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi pada umumnya. Tetapi Yesus mengatakan anjing di sini, dia memakai kata kunarion. Apa itu kunarion? Anak anjing kesayangan. Coba perhatikan. Anjing itu sebutan di luar orang Yahudi. Paham ya? Waktu perempuan ini mengatakan anak domba, dia pura-pura supaya dia diakui juga orang Yahudi. Paham ya? Tapi waktu dia mengubah konsepnya, dia panggil Tuhan tolonglah saya. Nah, tapi statusnya masih tetap anjing karena dia bukan orang Yahudi. Dia orang Kanaan. Maka tetap dikatakan anjing. Orang Yahudi, di luar orang Yahudi mengatakan kasar anjing. Tapi lihat, Tuhan juga tidak langsung mengubah status perempuan ini, panggilannya anjing, tapi lebih lembut. Dikatakan di situ, engkau anak anjing kesayangan. Bisa paham? Bisa paham? Artinya panggilan Tuhan kepada perempuan ini itu sudah spesial. Walaupun kategorinya masih anjing. Bisa paham? Dan Tuhan mengatakan, engkau anak anjing kesayangan. Berarti seperti ini, walaupun kau bukan orang Yahudi, Tuhan lagi membuka nih, bahwa keselamatan itu juga untuk semua bangsa, untuk semua suku. Dan Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada perempuan ini, engkau anak anjing kesayangan. Artinya perempuan ini dianjing-anjingin, dia tidak sakit hati. Karena apa? Karena ada satu kerendahan dia, supaya dia bisa bertemu Tuhan, supaya sesuatu apa yang diinginkan tadi itu Tuhan menjawab. Maka lihat Matius ayat 27, yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata perempuan itu, benar Tuhan,
Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wanita itu percaya bahwa remah-remah dari Tuhan cukup untuk menolong dia. Amin. Amin. Perempuan ini memiliki satu iman. Dia menjawab saya. Sini. Perempuan ini menjawab, ya. Perempuan ini memberikan satu jawaban kepada Tuhan. Remah-remahnya juga sudah cukup untuk menolong dia. Amin. Nah, coba lihat saya saja. Jangan perlu, saya tidak mau disaingi dengan melihat dia. Ya, harus saya yang dilihat, gitu ya. Nah, lihat, dengar baik-baik. Kita semua, Anda dan saya, bukan kunarion, bukan anak anjing kesayangan, maupun bukan orang kafir. Waktu engkau tampil apa adanya di hadapan Tuhan, maka kemurahan Tuhan, kasih karunia-Nya akan datang padamu. Amin. Amin. Maka dikatakan firman, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, semua orang dalam Yesus kau berhak menerima kemurahan Tuhan. Maka ayat 28, yuk ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Katakan amin. Anda dan saya harus tampil apa adanya. Saat wanita itu tampil apa adanya, maka ia menerima mujizat. Tuhan mau agar Anda tidak hidup dalam pura-pura dan tidak mendengarkan nasihat orang fasik yang ingin membuat Anda hidup dalam pura-pura. Maka dalam Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Seperti baik Anda duduk, seberapa baik Anda duduk, seberapa baik Anda berdiri, seberapa baik Anda berlari dalam kehidupan, baik dalam bisnismu, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam pelayananmu, ditentukan seberapa baik Anda duduk di hadirat Tuhan. Amin. Maka kalau ada masalahmu, tidak perlu kau cari alternatif atau solusi. Duduk manis di hadirat Tuhan. Duduk manis. Mungkin akan supaya jawaban hari ini terjawab, sepertinya belum ada jawaban. Duduk manis. Hanya itu jawaban. Apakah Tuhan tidak bisa menghalau orang yang mau menghancurkanmu? Bisa. Mungkin dia datang jam 1 malam, Tuhan bisa menghalau? Bisa. Anda tidak bisa. Maka kalau ada masalah, duduk manis di hadirat Tuhan. Halo? Halo? Gak perlu cari-cari solusi. Menerima, mengambil, menarik hikmat, maka jangan pakai kepura-puraan, kecurangan dalam hidupmu. Maka lihat kembali lagi, kita harus bisa memahami bahwa iman sejati adalah respon terhadap apa yang Tuhan katakan. Bukan inisiatifmu, bukan idemu sendiri. Inisiatif yang datang kepada Habel, kepada Kain, lihat, Habel membuat persembahannya itu karena inisiatifnya Allah terhadap dia. Tapi Kain, dia mengambil inisiatif sendiri terhadap Tuhan. Lihat, Tuhan yang kita punya bukan kekurangan inisiatif. Maka tidak perlu berinisiatif kalau engkau mau datang kepada Tuhan. Datanglah padanya dengan original. Apa adanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari persiapkan roti dan anggur. Kita masuk dalam perjamuan Tuhan pada saat ini. Haleluya. Dimuliakan
Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari katakan lagi dengan sungguh, amin, amin. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan menawarkan kasih karunia terhadap Anda, bahkan kepada wanita yang disebut orang Yahudi kafir atau anjing. Tuhan menyediakan kasih karunia baginya saat dia datang dengan apa adanya. Datanglah apa adanya dan bersandarlah kepada kasih karunia-Nya, sebab Dia telah menyerahkan anaknya kepada kita. Ia yang menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Datanglah apa adanya untuk menerima semua yang saudara perlukan dari Tuhan. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Waktu Yesus mau masuk menghadapi bagaimana penderitaan di salib, secara tubuh dia tidak sanggup, karena Yesus juga manusia 100%. Tapi karena kasih karunia dari Bapaknya yang turun padanya, dia menerima salib itu dengan sukacita. Saat Yesus menerima dengan sukacita, tanpa bersungut-sungut, tanpa ngomel, hanya satu tujuannya, untuk kepentinganmu dan kepentingan saya di dalam menerima keselamatan itu. Keselamatan dari Tuhan itu anugerah. Dia berikan kepadamu dan kepada saya secara cuma-cuma, bukan berarti murahan. Tapi karena kita, satu orang pun tidak sanggup untuk membelinya, untuk menebusnya, hanya darah Yesus. Darah anak domba yang sempurna itulah yang menyempurnakan Bapa dan Ibu dan saya. Waktu Anda dan saya percaya pada Yesus dan tinggal dalam Yesus, maka segala sesuatu yang Yesus punya, Anda juga punya, saya juga punya. Yesus punya kuasa, Anda juga punya kuasa. Yesus memiliki segala sesuatunya, kerajaan sorga. Anda juga dan saya hari ini punya kerajaan sorga itu. Mari, kau percaya bahwa ini tubuh Kristus,
waktu Yesus melakukan ini, dia memecah-mecahkannya dan sebagai bentuk bahwa segala tubuh yang sempurna diberikan kepadamu. Tubuh kita yang tidak sempurna, Yesus sudah selesaikan semua di kayu salib. Apabila Bapak dan Ibu percaya bahwa inilah tubuh Kristus, mari engkau makan dengan ucapan syukurmu dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Darah Yesus adalah nyawa, dan darah berbicara tentang kehidupan. Darah Yesus yang sempurna sudah Tuhan berikan padamu dan pada saya. Kami percaya apapun yang tidak baik dalam tubuh kami, dalam darah kami, hari ini Yesus sembuhkan. Dan darah Yesus yang sempurna akan menyingkirkan semua darah kita yang tidak baik, yang tidak sehat. Apabila engkau percaya bahwa darah Yesus untuk keselamatan kita dan memberitakan tentang kematian Yesus kepada semua orang yang tidak percaya. Apabila Bapak Ibu percaya, mari engkau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur di hadapan Tuhan atas perjamuan Tuhan ini. Kami percaya kami melakukan ini karena perintah Tuhan. Dan segala sesuatu perintah Tuhan yang kami lakukan akan membawa dampak yang baik, yang luar biasa di hadapan kami. Terima kasih Bapak, Tuhan baik dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami menabur persembahan kami, persepuluhan kami, ucapan syukur kami, pembangunan, apapun yang Tuhan taruh hari ini. Tuhan memberkatimu berlipat kali ganda. Percaya bahwa Anda sudah diberkati. Anda tidak pernah tidak diberkati, Anda sudah diberkati oleh Tuhan. Maka setiap hal yang kau lakukan hari ini bentukmu mengasihi Tuhan. Mari kita deklarasi iman persembahan pada saat ini. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali lipat ganda. Sebab saya diberkati Tuhan, saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaan-Nya di tempat ini. Amin. Silakan duduk dan persembahan dijalankan.